Ada suatu bangsa yang bodoh, tetapi dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan, dan juga dikuasai oleh hawa perselisihan dan persaingan di dalam negerinya yang tidak sehat. Bangsa macam ini merasa egois, merasa egosentris, dan tidak mau bekerja sama dengan elemen-elemen di dalam negaranya untuk bisa bekerja sama membangun negaranya. Bangsa macam ini mudah disusupi penyakit korupsi. Dengan uang, maka akan banyak terdapat pengkhianat-pengkhianat negara yang bekerja untuk bangsa lain yang sebenarnya merusak, menggerogoti, membusukkan negaranya sendiri dari dalam. Kalau isinya orang Indonesia, kenapa kok tidak berada di Jakarta atau di Surabaya? Kenapa di Singapura? Seperti kita tahu, setiap tahun negara Indonesia mengalami kerugian devisa yang sangat besar, sekitar 100 triliun karena pasien berobat di luar negeri. Ini data yang saya ambil dari artikel tahun 2018. Mungkin sekarang jumlah kerugian devisa ini lebih banyak lagi. Dan dari data Bank Dunia, ini menunjukkan bahwa 1% dari masyarakat Indonesia ini berobat di Malaysia dan 2% berobat di Singapura. Dan bahkan beberapa presiden kita dan pejabat-pejabat tinggi negara kita ini berobatnya di luar negeri. Mungkin bukan di Singapura atau di Malaysia, mungkin di US atau di Australia. Ini bukanlah suatu rahasia lagi. Dan ini adalah kejanggalan nomor 2 yang sangat luar biasa. Mungkin kalau presiden atau pejabat tinggi negara ini punya penyakit yang langka, penyakit yang kompleks, yang tidak bisa ditangani di dalam negeri, dan mereka berobat di luar negeri, ini adalah hal yang bisa dimaklumi. Tapi kalau cuma medical check-up atau pengobatan penyakit biasa dan berobatnya di luar negeri, ini adalah hal yang aneh sekali. Jadi kalau saya boleh artikan, ini sama dengan mencoreng citra kedokteran di Indonesia. Tapi sebenarnya masalahnya apa? Kenapa puluhan tahun masalah kedokteran ini tidak pernah diselesaikan dengan serius? Saya ingin menyampaikan pendapat saya ini untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi carut-marut di dunia kedokteran ini sudah parah sekali. Semoga masalah ini bisa berakhir sehingga kedokteran di Indonesia bisa maju pesat. Saya berkonsultasi ya dengan praktisi hukum di ibu kota. Mereka memberi saran ya sesuai dengan realita, dengan kondisi di lapangan. Mereka memberi saran agar kaum Tionghoa itu harus berani bersuara ya, berani bersuara di publik, di medsos, dan lain sebagainya, agar kaum Tionghoa itu tidak melulu ditindas, tidak melulu dijadikan kambing hitam, tidak melulu difitnah. Kemerdekaan Indonesia itu sangat jelas terbukti. Secara nyata orang Tionghoa itu berperan ya, juga berperan andil, ikut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jelas sekali itu adalah hak asasi kaum Tionghoa di Indonesia untuk memperjuangkan kualitas kehidupan sebagai warga negara yang baik, yang adil, yang sehat, yang aman. Itu merupakan hak asasi warga negara Indonesia ya. Jadi mari kita
bisa bekerja sama untuk menyuarakan hak-hak asasi warga negara Indonesia dan juga sebagai manusia, agar kita tidak melulu menjadi objek hal-hal yang buruk. Padahal yang selalu panen korupsi ya kaum apa? Nanti yang disalahkan kaum Tionghoa lagi. Kaum Tionghoa yang miskin itu banyak sekali, ada di mana-mana. Yang kesulitan, kesusahan kehidupan juga sangat banyak. Yang bunuh diri juga banyak. Dari zaman dahulu kan mereka selalu memberi kesan kaum Tionghoa itu orang kaya lah, mampu lah, dan lain sebagainya. Padahal kaum mereka itu jauh lebih mampu, jauh lebih kaya, jauh lebih besar aset dan tabungannya di luar negeri, sangat jauh lebih besar. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Banyak politisi itu pekerjaannya menghasut, memanipulasi masyarakat. Dan memang berdasarkan penelitian kan memang masyarakat sini kecerdasannya rendah. Banyak politisi sudah kaya raya, sangat berkuasa, tetapi terus suka dengan watak, dengan karakter dari Dajjal, dari iblis, yang suka memanipulasi dan menghasut masyarakat dan sebenarnya memboncengi dan menista agamanya. Dan ternyata sesama agamanya pun tidak melakukan suatu pembersihan ataupun tindakan-tindakan yang tegas. Padahal agamanya dinista, dikotori, dicemari, ditumpangi oleh yang sama agamanya juga. Setioso tiba-tiba bicara soal ancaman Cina menjajah Indonesia. Peringatan semacam ini sebenarnya sudah sering saya dengar. Buat saya ini ancaman mengada-ada. Dia bicara begini di acara Halal Bihalal Islamic Center yang kemudian diangkat sebagai materi dialog di kanal YouTube Hersubeno. Hersubeno adalah aktivis anti Jokowi yang cukup berpengaruh. Karena itu kesalahan argumen Pak Sutioso atau Bang Yos harus segera ditanggapi. Terima kasih kepada Om Adi Armando yang begitu perhatian. Isu agama selalu diboncengi oleh isu ras. Sudah puluhan tahun di Indonesia dan selalu mengkambing hitamkan ras keturunan China atau disebut Tionghoa Indonesia. Jadi pemerintah jangan setelah ada kebakaran sudah menjadi perbincangan publik baru bertindak. Ini selalu begitu pemerintah, terlambat. Pertanyaan saya, selama ini mereka bekerja untuk mengawasi yayasan-yayasan pengumpul dana atau barang nggak sih? Dan ini yang menurut saya harus ditegur keras juga nih aparat Kementerian Sosial ini. Karena berkat kelalaian mereka, karena masyarakat juga dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak pantas. Ini kelalaian mereka. Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti Cina itu? Yang mereka yang terikut agenda settingnya negara-negara barat tanpa tahu bahwa di balik propaganda itu
mereka juga kelak yang akan jadi korbannya. Sebagai promotor, Muhammad Sadli terbilang sukses. Salah satu keberhasilannya adalah dengan masuknya Freeport menguras kekayaan alam Papua. Menurut statistik dari pemerintah Sri Lanka, Department of External Resources, pada tahun 2021, China hanya memberikan pinjaman sebesar 10% dari semua utang luar negeri Sri Lanka. Peminjam utang terbesar untuk Sri Lanka adalah pasar modal internasional dari negara barat seperti perusahaan keuangan BlackRock asal Amerika Serikat dan Ashmore asal Inggris yang mendominasi lebih dari 47% dari total utang Sri Lanka. Jadi, bagaimana bisa China pemberi utang 10% dibilang sebagai debt trap atau jebakan utang bagi Sri Lanka, dibanding Amerika Serikat dan Inggris yang mendominasi 47% dari total utang Sri Lanka? Mengapa negara-negara barat selalu berusaha menjelekkan lawan ketika tidak mampu bersaing dalam bisnis? Sebenarnya, utang Sri Lanka kepada perusahaan BlackRock dan Ashmore telah berakhir. Selama ini, Amerika mengontrol dunia dengan politik, militer, dan media. Mike Pompeo, mantan direktur CIA, bahkan pernah mengakui hal tersebut. Dalam sebuah wawancaranya bersama Fox News, saat ditanya apa yang dilakukan CIA untuk menghadapi Tiongkok, ia menjawab, "Kami berbohong, menipu, dan mencuri." Itulah yang dilakukan CIA, terutama dalam menghadapi Tiongkok, yaitu dengan menyebarluaskan hoax melalui media. CIA mulai mengembangkan operasi melalui media sejak tahun 1950 dalam sebuah operasi yang disebut Operation Mockingbird. Modus yang digunakan adalah berita disiapkan oleh bagian propaganda CIA lalu didistribusikan melalui jaringan media. Sama ya ciri-cirinya dengan kadrun di Indonesia. Ya, intinya adalah niat jahat, berhati jahat, ruhnya roh dajjal, roh iblis. Menggunakan ciri-ciri dan cara yang sama. Menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah. Kemudian ya merampas, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja memboncengi agama. Biasanya kan begitu. Itu sama ciri-cirinya yang digunakan oleh penjahat-penjahat di blok barat itu, sama. Bukan rahasia lagi, elit-elit penguasa bisnis raksasa kerap menggunakan jasa Islam radikal untuk menguasai suatu ekonomi. Negara-negara superpower seperti Amerika contohnya, itu sudah diketahui sering menggunakan jasa Islam radikal untuk menguasai suatu negara. Berikut ini adalah pemaparan fakta-fakta dari sumber yang kredibel. Diberitakan oleh kantor berita Al Jazeera, ini beritanya, beberapa bulan sebelum terjadi perang saudara di Libya, Gaddafi, pemimpin Libya, sempat berencana untuk memberikan kontrak-kontrak minyak kepada Cina. Lalu, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, terjadilah perang saudara. Pada perang saudara yang terjadi di Suriah beberapa tahun silam, Amerika sendiri sudah mengakui bahwa mereka dengan terang-terangan mendanai dan mempersenjatai pemberontak. Ini ada berita dari CNN yang mana Dinas Intelijen CIA mengakui terang-terangan mereka mempersenjatai pemberontak. Suatu ironi karena pemberontak ini sangat didukung oleh kelompok Islam radikal di Indonesia yang anti-Amerika. Ada hal yang perlu dijelaskan mengenai negara-negara yang mengontrol, yang menekan bibit agama atau perkembangan agama. Perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa salah satu faktor yang dipergunakan oleh penjajah modern adalah agama. Agama itu dimensi materi. Semua dimensi materi bisa dicemari, bisa dirusak, dan bisa ada sejenis duplikasinya. Itu dimensi materi. Suatu contoh, negara Singapura, negara yang wilayahnya kecil, dia sangat mengontrol, sangat memperhatikan